warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marzuarman. Saya merupakan dosen di Prodi D3 Elektronika jurusan Teknik Elektro, kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran, dan video ini menjelaskan bagaimana pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah yang saya ajar, yaitu bahasa pemrograman, yang mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 2 pada program studi D3 Elektronika. Adapun deskripsi mata kuliah bahasa pemrograman yang akan saya ajarkan yaitu diikuti dengan pengaplikasian dan pemahaman mengenai flowchart, pengkodingan, dan pengaplikasian serta antarmuka dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah bahasa pemrograman ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan ilmu dasar pemrograman Visual Basic.net. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan komponen dan mengatur properti pada Microsoft Visual Basic.net. Kemudian dan ketiga, dapat memanfaatkan variabel, operator, dan ekspresi untuk operasi matematika pada pemrograman Visual Basic.net. Dan yang keempat itu bagaimana memahami perintah, kondisi, kemudian keputusan, pengulangan, array, kemudian dan waktu pada bahasa pemrograman Visual Basic.net. Serta kelima, mahasiswa mampu menerapkan software yang didesain menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net sebagai aplikasi pada sistem kontrol. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mendesain software menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net dengan menerapkan pada bidang industri. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menggunakan komponen dan mendesain aplikasi sebagai media penghubung untuk interaksi manusia dan mesin atau HMI menggunakan pemrograman Visual Basic.net. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah bahasa pemrograman ini yaitu yang pertama dengan menggunakan teknik luring dengan memberikan ceramah, diskusi, dan memberikan contoh soal serta studi kasus di kelas dengan langsung menggunakan software Visual Studio 2012. Sedangkan pada kuliah online itu menggunakan Zoom Meeting dan WhatsApp atau WhatsApp Group serta menggunakan aplikasi Android VB.net. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah bahasa pemrograman ini dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan ke-16 adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang mana pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah serta pengenalan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Kemudian ada lagi interface antarmuka Visual Basic.net. Kemudian konsep dasar pemrograman dalam Visual Basic.net dan membuat proyek baru. Dan kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa dapat mengetahui gambaran mata kuliah bahasa pemrograman dan mahasiswa mengetahui konsep dasar pemrograman menggunakan Visual Basic.net. Untuk pertemuan ketiga itu dan juga pertemuan keempat adalah pembuatan user interface, mengatur properties, event, dan kode program, dan membuat project untuk mengatur properti. Kemudian untuk kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami konsep dasar untuk membuat user interface dan dapat memahami konsep untuk membuat project menggunakan Visual Basic.net.
Untuk materi pertemuan kelima itu dan juga materi keenam adalah tentang variabel, operator, dan ekspresi, serta membuat proyek sederhana dengan menggunakan ekspresi. Dan untuk kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami konsep variabel pada bahasa pemrograman VB.NET. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui fungsi operator dan fungsi matematika pada bahasa pemrograman VB.NET. Dan terakhir, mahasiswa dapat membuat proyek sederhana menggunakan Visual Basic.NET. Untuk pertemuan ketujuh itu adalah kondisi dan keputusan dengan menggunakan perintah percabangan dengan menggunakan if dan else, dan menggunakan perintah percabangan menggunakan if dan else berantai. Di mana kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami prinsip atau sistem kerja percabangan menggunakan perintah if dan else dan if dan else secara berantai. Kemudian untuk minggu ke-8 itu minggu ujian tengah semester, dan pertemuan ke-9 adalah kita membahas materi kondisi dan keputusan menggunakan select dan cache, di mana kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami prinsip kerja sistem select and cache pada Visual Basic.NET. Untuk pertemuan 10 dan pertemuan 11 nantinya materi akan diajarkan tentang pengulangan dengan menggunakan for next, kemudian pengulangan dengan menggunakan while when, dan pengulangan dengan menggunakan do loop until, dan terakhir pengulangan bertingkat, di mana nanti kemampuan akhir yang diharapkan itu mahasiswa memahami prinsip kerja dan perintah perulangan dengan menggunakan for next, while when, do loop until, dan pengulangan bertingkat. Untuk pertemuan 11 dan 13 nanti materinya adalah tentang konsep array, kemudian array 2 dimensi, serta kontrol array. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan berupa mahasiswa memahami konsep array dan array 2 dimensi, dan bagaimana prinsip kerja dan konsep kontrol array. Kemudian pada pertemuan ke-14 materinya adalah tentang tipe data dan waktu, kemudian komponen timer, kemudian ada lagi operasi file dalam Visual Basic, membuka file, menyimpan data ke file, membaca data dari file, dan komponen-komponen untuk operasi file. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan berupa mahasiswa memahami tipe data waktu dan kemampuan membuat proyek sederhana menggunakan komponen timer. Dan mahasiswa juga nantinya akan memahami prinsip sistem kerja sederhana untuk membuka file dan menyimpan file, kemudian memahami prinsip sistem kerja sederhana, membaca data dari file, dan komponen untuk operasi file. Dan untuk pertemuan 15 adalah itu interface menggunakan VB.NET dengan menggunakan microcontroller Arduino, dan nantinya menggunakan komunikasi serial 2 arah dengan kemampuan akhir yang diharapkan berupa mahasiswa memahami konsep komunikasi serial microcontroller Arduino dan VB.NET untuk pembacaan sensor dan pengontrolan sistem. Kemudian mahasiswa akan memahami bagaimana rancangan aplikasi untuk menghubungkan microcontroller dengan aplikasi VB.NET dengan menggunakan software Microsoft Visual Studio 2012. Dan untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 16, adalah ujian akhir semester. Kemudian pada bagian assessment, nanti dalam penilaian terbagi menjadi beberapa bagian dengan tetap mengikuti peraturan akademik Politeknik Negeri Bengkalis dengan keputusan Direktur nomor
1797 tahun 2019 bab 8 tentang evaluasi proses perkuliahan pada pasal 32 dengan nilai yaitu ujian akhir semester nilainya 40%, kemudian untuk ujian tengah semester itu 35%, dan untuk nilai kehadiran nanti yaitu ada lagi tambahan tugas, keaktifan, dan dengan nilai total 30%. Jadi kalau di total jadi 100%. Kemudian untuk data referensi yang saya gunakan ada menggunakan 3 buah buku. Yang pertama dengan judul Algoritma Pemrograman 2, itu menggunakan Visual Basic 6.0 yang ditulis oleh Ahmad Basuki. Kemudian yang kedua itu berjudul Visual Basic 6 Black Book yang ditulis oleh Holzner, dan yang terakhir yaitu judul Merancang Aplikasi Akuntansi VB.net yang ditulis oleh Suryanta. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang video pengajaran sebagai bahan PDD UKT-PT. Selanjutnya adalah rekaman video pengajaran saya di kelas dengan mata kuliah bahasa pemrograman, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk materi kita yang kelima ini tentang variabel, operator, dan ekspresi. Oke, kita lanjut mulai dari variabel dulu. Jadi ada yang tahu pengertian dari variabel? Kalau ada yang tahu, silakan tunjuk tangan. Ya, Doni. Menurut saya, Pak, variabel adalah suatu sebutan yang bentuknya dapat diberi nilai angka atau nilai mutu. Ya, jawaban dari Doni cukup bagus. Jadi variabel itu adalah suatu tempat untuk menampung nilai pada memori. Itu dalam komputer. Dalam bahasa komputernya itu adalah suatu tempat untuk menyimpan nilai. Jadi kalau misalkan kita mau membuat variabel A, kita harus kasih nilainya. Misalkan A sama dengan 5, berarti nilai dari variabel A adalah 5. Itu maksud dari variabel. Kemudian di dalam variabel itu ada beberapa tipe data. Yang pertama itu ada namanya tipe data boolean. Boolean itu menampung nilai biner, true atau false. Jadi kalau misalkan biner itu kan nilainya 0 sama 1. Kalau di bahasa pemrograman boolean itu nilainya true atau false. True itu bernilai 1, false itu bernilai 0. Atau true benar, false itu salah. Kemudian ada lagi tipe data byte. Byte itu menampung nilai bulat atau nilai bulat yang kecil ya, mulai dari 0 sampai 256. Jadi kalau misalkan nilainya 257 itu tidak termasuk dalam tipe byte. Jadi kalau kalian menginginkan bilangan itu nilainya 267 atau 300 ke atas, itu tidak bisa menggunakan tipe byte. Kemudian ada lagi tipe data integer. Integer itu memiliki panjang data sebesar 15 bit atau dengan nilai minus 32.768 sampai dengan plus 32.768. Jadi kalau misalkan nilainya lebih dari itu atau kurang dari nilai dari minus 32.768 itu, kita tidak bisa dimasukkan ke dalam nilai atau tipe data integer ya. Kemudian ada lagi tipe data long. Long itu adalah tipe bilangan bulat juga, tapi memiliki memori yang lebih besar daripada integer. Dengan memorinya 31 bit, bisa menampung lebih dari 32.768 ya. Kalau untuk tipe long. Jadi kalau misalkan kalian butuh nilai yang tinggi, kalian gunakan long. Kalau misalkan butuh bilangan bulat.
Oke, kita lanjut. Yang kelima itu ada tipe data single. Single itu adalah tipe data pecahan dengan nilai paling kecilnya adalah 10 pangkat minus 38, itu minus ya. Minus 10 pangkat minus 38 sampai dengan plus 10 pangkat 38 pada bagian positif. Sedangkan untuk negatifnya itu minus 10 pangkat minus 38 sampai dengan minus 10 pangkat 38 pada bagian negatifnya. Jadi itu tipe data kalau single, kalau kalian butuh bilangan berkoma yang sedikit lebih pendek, kalian bisa gunakan single. Dan yang keenam ada tipe data double. Double itu punya memori menampung nilai sebesar 10 pangkat minus 108 sampai dengan 10 pangkat 108 pada bagian positif. Sedangkan untuk negatifnya itu minus 10 pangkat 100 minus 108 sampai dengan minus 10 pangkat 10 atau 108 pada bagian negatif. Jadi itu kalau kalian butuh bilangan pecahan yang lebih panjang bisa pakai double. Dan ada lagi yang ketujuh, tipe data string. Tipe data string itu menampung nilai non-numerik atau string. Jadi kalau mau memasukkan huruf atau gabungan huruf dan angka bisa gunakan string. Untuk menulis string itu kita harus menulis tanda kutip 2 ya di dalam stringnya. Kemudian ada lagi tipe data date, itu menampung nilai tanggal atau waktu. Dan yang terakhir ada lagi namanya tipe data varian, atau merupakan suatu variabel bebas yang menampung nilai bergantung apa nilai yang kita tampung untuk pertama kali. Itu adalah tipe data dari variabel. Selanjutnya ada jenis-jenis dari variabel. Yang pertama ada namanya variabel lokal. Variabel lokal itu biasanya berada di dalam prosedur atau fungsi. Misalkan kalian mengklik 2 kali pada button, itu kan ada prosedur. Jadi di dalam itulah baru kita bisa menuliskan variabelnya. Itu namanya variabel lokal. Ada lagi namanya variabel global di dalam form. Jadi di dalam formnya itu kita buat variabel atau di bagian paling atas suatu program. Itu namanya variabel global dalam form. Dan yang ketiga ada namanya variabel global dalam aplikasi. Jadi kalau misalkan kita buat lebih dari satu aplikasi atau 2 aplikasi, baru bisa digunakan untuk variabel global dalam aplikasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya? Kalau sudah, kita lanjut ke operator. Jadi operator itu adalah suatu simbol atau tanda yang menyatakan suatu operasi atau proses. Biasanya kalau operator itu adalah ada fungsi aritmatika di dalamnya, kemudian ada operator logika. Itu di dalam bahasa komputer. Kemudian untuk jenis-jenis operator itu yang pertama ada fungsi aritmatika. Yang pertama penjumlahan itu bisa pakai simbol plus. Sedangkan yang selanjutnya ada pengurangan pakai simbol minus. Kemudian perkalian pakai tanda bintang. Dan ada lagi pembagian pakai garis miring. Kemudian ada pangkat, ada mod atau sisa pembagian. Kemudian ada garis miring yang dibalik, itu adalah hasil bulat pembagian. Dan ada simbol, dan itu adalah penggabungan string. Berarti satu string bisa digabung jadi 2 string dengan tanda dan ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke jenisnya. Ada jenis relasi. Relasi itu ada yang tanda sama dengan, kemudian ada tanda kurung yang kecil ya, lebih kecil, kecil sama dengan, kemudian lebih besar atau besar sama dengan,
atau yang tanda kurung saling berlawanan itu tidak sama dengan ya. Itu adalah tanda-tanda relasi dalam bahasa VBNet ya. Kemudian yang terakhir ada namanya operator logika. Jadi kalau misalkan N, kita menambahkan simbol N, itu ada logika dua kondisi harus terpenuhi. Misalkan A dan B itu nilainya 0. Jadi jika dua-duanya 0, maka output yang kita inginkan misalkan true. Jadi jika inputnya dua-duanya 0, berarti hasilnya adalah true. Kalau misalkan ada salah satu yang bernilai 1, maka output yang kita inginkan adalah false. Jadi kondisinya harus terpenuhi dua-duanya. Kemudian ada lagi logika OR. OR itu adalah dari dua kondisi akan benar bila ada salah satu yang dipenuhi. Misalkan kita mau salah satu saja yang bernilai 0, maka dia akan true. Atau dua-duanya bisa bernilai 0, maka dia akan true. Tapi kalau misalkan dua-duanya bernilai 1, maka dia akan false. Kemudian ada lagi logika NOT. NOT itu adalah inverse dari kondisi yang diberikan atau kebalikan. Dah, kita lanjut lagi, itu ekspresi. Ekspresi itu adalah salah satu cara untuk menulis atau memberikan memasukkan nilai ke dalam satu variabel. Ini ada contohnya, A sama dengan 10,5. Itu berarti 10,5 itu ada cara kita menuliskan ekspresi. Di dalam A itu ada nilai 10,5 di dalam tabel yang paling atas. Kemudian ada lagi, kita mau buat variabel TG sama dengan 10 bulan 2 tahun 2006. Jadi itu adalah waktu. Kita menuliskan waktu di dalam variabel TG. Kemudian yang contoh yang ketiga itu NRP adalah nomor induk mahasiswa yang dimasukkan ke dalam bentuk string dan menjadi sebuah variabel yang ditulis NRP. Itu adalah cara menulis suatu ekspresi. Oke, mungkin kita langsung membuat sebuah contoh soal. Jadi di sini ada membuat proyek menyajikan operasi aritmatika sederhana. Saya akan coba mengujikan membuat salah satu program itu dengan operasi penjumlahannya. Jadi saya tulis programnya. Oke, ini ada formnya. Saya tinggal menambahkan beberapa textbook ke dalam formnya. Tinggal ditambahkan 2 textbook, bilangan pertama dan untuk bilangan kedua, dan satu lagi saya gunakan label untuk menampilkan nilainya. Oke, ini terdapat 3 komponen yang saya gunakan. Kemudian saya tambahkan lagi label untuk tanda penjumlahan aja ya sebenarnya. Oke, dah. Setelah itu saya tambahkan lagi satu buah button untuk prosesnya. Jadi proses penjumlahannya akan diproses oleh tombol button 1. Dengan saya tulis teksnya dengan hitung ya. Maka perintah programnya akan saya masukkan ke dalam button hitung. Dan di sini sudah ada prosedurnya. Kita tinggal masukkan program di dalam prosedurnya. Pertama-tama kita buat dulu variabelnya. Di sini saya ingin bilangan itu jadi bilangan bulat ya. Saya gunakan tipe data integer. Jadi saya tulis dulu variabelnya dim a as integer ya. Jadi tipe data atau variabel pertama saya tulis a, itu untuk bilangan yang pertama. Kemudian ada lagi b untuk bilangan kedua. Kemudian ada lagi c untuk hasilnya. Berarti ada 3 variabel yang saya buat, a, b dan c. Setelah itu a nya saya ambil dari
textbook yang di atas, yaitu textbook 1. Alamatnya saya tarik dari textbook 1. Saya tulis textbook 1 teks. Jadi apapun yang saya tulis di dalam textbook 1 teks, maka dia akan jadi variabel A. Kemudian B itu adalah semua variabel yang saya masukkan ke dalam textbook 2 ya. B sama dengan textbook 2 teks. Oke, sudah jadi variabelnya A sama B, itu nilai yang sudah saya masukkan ke dalam textbook 1 dan textbook 2. Selanjutnya C adalah prosesnya. C sama dengan A ditambah dengan B. Berarti C itu adalah hasil penjumlahan A dengan B. Dan selesai, tinggal kita menampilkan hasilnya ke dalam label ya. Label 1 kita tampilkan berupa teks sama dengan variabel C. Jadi yang kita tampilkan di label 1 adalah nilai C. Ini sudah jadi programnya, tinggal dijalankan. Tinggal kita masukkan nilai, misalkan ingin menjumlahkan bilangan 10 ditambah dengan 30, maka dapat dihitung hasilnya adalah 40. Ini contoh operasi sederhana dari menggunakan variabel, operator, dan ekspresi ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Ya, udah. Pak, mau tanya bagaimana kita menggunakan tipe data bilangan berkoma itu menjadi tipe data bilangan integer, Pak? Oh, oke. Jadi pertanyaan yang bagus dari saudara Huda ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita ingin tipe datanya berkoma, tapi kita menggunakan integer. Jadi hasilnya nanti, hasil bilangan kita itu dibulatkan. Jadi kalau misalkan hasil sebenarnya adalah 0,5, kalau dibulatkan jadi 1. Jadi bilangan bulat hasilnya, bukan bilangan berkoma. Kalau misalkan kita salah memasukkan tipe datanya. Oke? Pertanyaan selanjutnya? Ya, Pak. Ya, bilang. Bertanya, Pak. Dari slide sebelumnya tadi, Ya. apa yang dimaksud dengan mood atau sisa pembagian pada tabel operator tadi, Pak? Oh, gimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Gilang? Ya, Lani. Menurut saya, mood adalah sisa pembagian dari suatu bilangan. Sebagai contoh, misalkan hasil pembagian dari bilangan 2 adalah 0. Karena 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1 dan tidak memiliki sisa, maka hasilnya ditulis 0. Dan jika pembagiannya 2 dibagi 3 adalah 1, karena 3 dibagi 2 itu dibulatkan menjadi 1 dan menghasilkan 1. Oke. Ya, bagus ya. Jawaban dari Lani. Gimana bilang? Paham? Paham. Oke. Mungkin sedikit saya tambahkan, ada tugas ini yang harus dikerjakan dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Jadi itu tugasnya adalah ini, membuat proyek sederhana menggunakan VBNet dengan menghitung nilai persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah dengan 2 dengan nilai X-nya diketahui dan ditampilkan pada seperti contoh ya. Kita tinggal masukkan nilai X sama Y-nya. Mungkin itu tugasnya, silakan kerjakan di rumah dan mungkin minggu depan bisa dikumpulkan ya. Oke. Mungkin untuk perkuliahan hari ini cukup sampai sekian. Kita tutup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.